sedang Tuhan kita Daud tidak mengetahuinya. Karena itu, baiklah ku beri nasihat kepadamu supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu. Pergilah, masuk menghadap Raja Daud, dan katakanlah kepadanya, bukankah Tuanku sendiri, ya Rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk dan menyokong perkataanmu itu. Bapak Ibu jangan kaget, Bapak Ibu akan melihat situasi yang aneh ya. Ini orang-orang pilihan, raja yang katanya diurapi oleh Tuhan, kok situasinya kayak gini? Perhatikan kata-kata Nathan kepada Batseba tadi di ayat 11. Tampak sekali Nathan mendukung Batseba. Tampak juga bagaimana Daud nanti berat hatinya kepada Batseba. Sudah jelas kan Bapak Ibu? Paham kan kenapa kok Salomo berat kepada Batseba? Ya, ini istrinya yang paling muda. Kemudian berikutnya, kalau ini si Nabi Nathan kenapa ini? Nabi Nathan rupanya juga cenderung kepada Batseba, cenderung kepada Salomo. Perhatikan kata-katanya. Supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu. Nathan melihat kalau sampai Adonia yang menjadi raja, Batseba dan Salomo dalam situasi yang sulit. Ya bisa disingkirkan. Kenapa? Daud dekat dengan Batseba dan anaknya. Ya. Kemudian begitu Daud tidak ada lagi, maka resikonya adalah Batseba serta Salomo bisa disingkirkan. Kemudian perhatikan, agak sulit Bapak Ibu, saya belum menemukan juga dan beberapa sumber yang saya acu, memang kita tidak menemukan kapan Daud janji kepada Batseba bahwa anaknya itu yang akan menjadi raja. Tapi ya rencana memang dilakukan beneran. Lihat ke ayat 28. Lalu Raja Daud menjawab, panggillah Batseba, perempuan itu masuk menghadap raja lalu berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Jadi Bapak Ibu, ini ada dua kemungkinan ya. Satu, bisa benar bahwa Daud pernah berjanji kepada Batseba. Tapi bisa juga ini adalah konspirasi antara Nathan dengan Batseba. Sebenarnya Daud nggak pernah ngomong begitu, tapi Nathan ngajari Batseba untuk berkata kepada Daud, seolah-olah Daud pernah ngomong begitu. Jangan lupa, Daud sudah lanjut usia. Ngomong bahasa jelek, udah usia lanjut, memori berkurang kan ya kalau usia sudah berlanjut. Dan kemudian yang ngomong adalah istri yang paling dicintai. Nah, kemudian kemungkinannya dua itu. Bisa benar, bisa tidak. Tetapi bagaimanapun nyatanya Salomo kemudian diurapi menjadi raja. Lihat ke ayat 2, ayat 32. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Sadok
Nabi Nathan, Benna dan Benaya bin Yoyada. Perhatikan, Daud juga memperhatikan perpecahan itu kan ya. Siapa yang mendukung Adonia, siapa yang mendukung Salomo. Ya. Kemudian ayat 33, raja berkata kepada mereka, bawalah pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawalah dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Ya, ayat 39, Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Ketika kita melihat pengurapan Saul dan pengurapan Daud, tampak dengan jelas bagaimana Tuhan memilih dua orang itu. Begitu kan ya? Tapi begitu kita berbicara tentang pengurapan Salomo, kita melihat ada yang berbeda. Ini pengurapannya ada dalam situasi ini konspirasi. Ada dua faksi yang berseberangan, dan kemudian ternyata Daud lebih memihak kepada istri yang disayanginya, yaitu Batseba. Nah, kemudian sekarang silahkan ke bab 2. Salomo sudah diurapi. Dan karena yang menyatakan itu adalah Daud, maka menjadi jelas di hadapan seluruh orang Israel bahwa Daud sudah memilih Salomo menjadi penggantinya. Silahkan mengamati posisi Adonia. Dia posisinya kan paling sulit sekarang. Dia menjadi musuh utama dari Salomo. Tapi Adonia tidak begitu mendapat dukungan, dukungannya kecil saja. Dan kemudian Salomo benar-benar menjadi raja, dan pada saat itulah yang kemudian terjadi, bab 2 ayat 13 dan seterusnya, Adonia disingkirkan. Alasannya sih sederhana saja. Saya masih ingat perempuan yang menghangatkan badan Daud tadi kan. Adonia pengen perempuan itu. Dia bilang itu kepada Batseba, Batseba menyampaikannya kepada Salomo, dan kemudian lihat jawaban Salomo. Atau Bapak Ibu supaya lebih jelas, silahkan ke ayat 21 dulu. Kata perempuan itu, biarlah Abisa gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Tapi lihat jawaban Salomo ayat 22. Mengapa engkau meminta hanya Abisa gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Yang di pihaknya ada Imam Abiatar dan Zoab anak Zeruya. Ini kata-katanya sudah menjadi sinis kan? Kemudian, lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung Adonia, memancung dia sehingga mati. Ini lawan politik di dalam kerajaan, ya malah orang-orang dekat, saudara sendiri. Berikutnya, ke ayat 26. Abiatar yang mendukung Adonia
juga disingkirkan. Ayat 27. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Pendukung yang lain lagi, ayat 28. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada dunia, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan. Yoab kemudian dibunuh, ayat 34. Maka berangkatlah Benayat bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Dan kemudian ayat 35, Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Dan Raja mengangkat Imam Sadok menggantikan Abiatar. Ya, lawan-lawan politik utama sudah disingkirkan ini ya. Berikutnya Bapak Ibu silahkan ke bab 3. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud. Ya. Kenapa ini harus diomongkan? Nanti nyambung dengan istri-istri Salomo yang lain. Ya. Tetapi yang kita perlu perhatikan di bab 3, ini adalah doa Salomo untuk memohon hikmat. Lihat dulu Bapak Ibu ke ayat 4. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Ya. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Masih ada bukit pengorbanan yang digunakan untuk berbakti kepada Yahweh. Nanti sesudah Bait Allah berdiri, tempat-tempat seperti ini akan dianggap sebagai tempat penyembahan berhala. Kemudian Salomo tidur di situ, di tempat suci itu. Dan kemudian yang terjadi, Tuhan menjumpai dia dalam mimpi. Dan ada dialog antara Tuhan dengan Salomo di dalam mimpi. Bapak Ibu, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, mimpi seringkali dipergunakan oleh Allah untuk menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Jauh sebelum Daud, Bapak Ibu silahkan mengingat Yakub. Ketemu Tuhan di Betel dalam mimpi. Ya, silahkan mengingat juga anak Yakub yang bernama Yusuf. Ketemu Tuhan juga untuk mendapatkan banyak pemberitahuan dari Tuhan melalui mimpi. Yang sekarang ini kita lihat Salomo. Berikutnya lagi nanti kalau Bapak Ibu membaca kitab Daniel, itu akan menemukan bagaimana mimpi itu menjadi sarana yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan kehendaknya. Saya tidak akan berbicara tentang mimpi-mimpi yang Bapak Ibu alami ya. Dan saya tidak akan gimana caranya menafsirkan mimpi. Ini kalau Bapak Ibu tanya sama orang-orang Jawa, itu orang-orang Jawa punya cara sendiri untuk menafsirkan mimpi, ada pedomannya. Kalimatnya begini, titioni gondoyoni pospo tajem. Ada macam-macam jenis mimpi. Kalau Bapak, Ibu, sore malam ini belajar tentang Salomo, lalu Bapak Ibu begitu terobsesi dengan Salomo, malam nanti tidur dan bermimpi Salomo, itu jenis mimpi. Daily dream, Pak. Berikutnya lagi, Bapak Ibu siang tadi kecapean. Kecapean kan? Lalu tidur, masih sore udah tidur mimpi. Mimpi yang lain lagi. Bapak Ibu menginginkan, mengharapkan sesuatu. Kebawa mimpi juga. Tapi ada juga mimpi yang
Nggak pernah kepikiran, nggak pengen, nggak capek, tapi tahu-tahu dapat mimpi itu. Dan mimpi itu menjadi sangat serius karena biasanya datang dini hari. Itu bukan, saya ngomong begini doang loh ya, bukan mengajak Bapak Ibu untuk menafsirkan mimpi-mimpi ya. Tetapi begini, ini bukan bagian dari ilmu dari Eropa, tapi saya bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang sudah anak yatim dan yatim piatu kan ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Saya cuma mau bertanya, pernah nggak bermimpi tentang orang tua yang sudah meninggal? Pernah, Pak. Pernah kan? Ada yang pernah, mungkin tidak semua tapi pernah. Silahkan mengingat ketika Bapak Ibu bermimpi tentang orang tua yang sudah meninggal. Ingat mimpinya ya, bukan ingat orang tuanya. Iya, Pak. Perjumpaan dengan orang tua di dalam mimpi. Bapak Ibu mengatakan, saya mimpi ayah saya. Tapi yang lain akan mengatakan, bapak saya tadi malam datang di mimpi saya. Ini saya tidak melakukan psikoanalisis tentang soal mimpi, enggak. Tetapi rupanya banyak orang mengalami bagaimana mimpi menjadi sarana yang digunakan oleh orang-orang yang sudah meninggal untuk menemui anaknya atau cucunya yang masih ada di dunia. Dan tolong mengingat kalau Bapak Ibu bermimpi tentang orang tua itu, rasanya gimana? Senang kan? Atau malah sedih? Senang. Pas mimpi senang, pas bangun itu sedihnya. Nah, dengan pemahaman yang seperti itu saja, Bapak Ibu silahkan mengingat begini, di perjanjian lama, di perjanjian baru, Tuhan bisa menjumpai manusia melalui mimpi. Kenapa kok lewat mimpi? Allah itu roh, nggak punya raga. Sehingga tidak bisa menyebutnya berjumpa langsung dengan manusia begitu. Salah satu bagian dari teologi perjanjian lama bersikap seperti itu. Nah, kemudian di tempat suci di Gibeon ini Tuhan menyatakan, silahkan ke ayat 4. Ke ayat 7 dulu. Ini Salomo bicara kepada Tuhan, bagian dari doa Salomo. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kalau Bapak Ibu hanya membaca ayat bab 3 dan mengabaikan bab 1 tadi, sederhana pasti memahaminya. Tuhan mengangkat Salomo menjadi raja ketika dia masih muda. Tapi kalau mengingat konspirasi tadi, itu yang bisa membuat kita bingung. Tapi ikuti saja kata-kata Salomo. Dia diangkat menjadi raja dan dia masih muda. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tak terkira banyaknya. Nah, karena situasi itu, ayat 9, Salomo menyampaikan permohonan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ya. Kemudian lihat ayat 10. Adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Lalu Tuhan berkata, ayat 11, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga
Sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi Tuhan menyanggupi permintaan Salomo, dia akan menjadi orang yang paling bijaksana. Kemudian ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang telah kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Perhatikan, ada harapan Salomo hidup menurut kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau Salomo hidup mengikuti kehendak Tuhan, lihat nanti umurnya akan ditambah. Nah, kemudian sesudah itu ayat 16 dan seterusnya, Bapak Ibu, ini contoh kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo. Kebijaksanaan itu meliputi pengetahuan, pemahaman tentang kehidupan beserta prakteknya. Bapak Ibu tahu ceritanya ini kan? Tentang dua orang perempuan, keduanya punya anak yang satu mati, tapi kemudian mengklaim anak temannya sebagai anaknya sendiri, lalu terjadi perebutan bayi. Nah, kemudian ketika kasus ini dibawa kepada Salomo, Salomo berkata begini, ayat 24. Ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua. Berikanlah yang setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain. Yang diucapkan Salomo jelas. Ambil pedang, belah dua. Udah bagi dua, biar adil. Itu yang diucapkan. Yang ada di pikiran Salomo apa? Pengetahuan tentang keibuan. Seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya dibunuh, apalagi di depannya. Dia nggak akan tega. Ibu tidak akan mau anaknya diperlakukan begitu. Dan kemudian perhatikan reaksinya. Ayat 26, maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Memangnya kue dibagi dua, ini kan bayi. Kalau bayi dibagi dua, itu sama dengan bayi dibunuh. Ibu tidak akan membiarkan bayinya dibunuh. Daripada bayi itu dibunuh, mendingan biar diurus sama dia saja. Perhatikan yang diucapkan oleh Salomo dengan yang ada di pikiran Salomo. Ini contoh kebijaksanaan. Bapak Ibu, ya tentang kebijaksanaan ini, sebenarnya saya takut ini ngomong tentang kebijaksanaan kepada orang-orang bijaksana seperti Bapak Ibu semua. Ada banyak pengetahuan tentang kehidupan yang Bapak Ibu miliki kan? Nggak bisa dipungkiri, sudah pasti Bapak Ibu sudah melewati banyak macam kehidupan, macam masalah. Makin banyak masalah yang Bapak Ibu hadapi, makin bijaksana Bapak Ibu. Iya atau enggak? Kalau seumur hidup tidak pernah menghadapi masalah, Bapak Ibu tidak akan pinter. Kalau menghadapi satu masalah, udah tambah pengetahuan tentang satu perkara. Ketemu dua masalah dan bisa melewatinya, tambah kepandaian lagi menghadapi perkara seperti ini. Dan Bapak Ibu silahkan amati. Misalnya begini,
Bapak, Ibu, kalau anak sejak kecil dimanja, jadinya anak itu seperti apa? Nanti kalau besar akan seperti apa? Anak nggak akan bisa Mandiri. mandiri. Kalau ibu-ibu kan berpikir, ibu perlu mandiri kan ya? Kemandirian mandiri itu penting, tapi nggak cuma mandiri, kadang ya BCA, BNI, nggak nyambung lagi. Banyak. Ibu tahu, bapak tahu, kemandirian itu penting untuk menghadapi kehidupan. Ya kan? Ketika anak dimanja, dia tidak akan bisa mandiri. Tolong Bapak Ibu mengamati cara Bapak Ibu mendidik anak-anak supaya anak ini besoknya mandiri. Gimana caranya? Bapak Ibu melakukan apa saja? Sudah kan? Bapak Ibu termasuk orang bijaksana kan? Karena sudah melakukan itu. Punya pengetahuan tentang hidup dan kemudian mempraktekkan. Kalau anak itu dari kecil, biasa segala sesuatu diputuskan oleh bapaknya atau ibunya. Nanti kalau besar, nggak pernah jadi dewasa. Mau memutuskan sesuatu, terserah orang tuanya. Mau sekolah, mau bekerja, mau punya istri, udah orang tuanya yang ngatur. Konsekuensinya apa? Ini nggak berani ambil putusan sampai dia dewasa. Tapi kalau sebaliknya, dari kecil sudah dilepas terserah mau apa, nggak pernah mendapatkan apa menyebutnya ya bimbingan dari orang tua, nggak pernah diskusi dengan orang tua, dilepas begitu saja. Konsekuensinya apa? Bertindak dengan pertimbangan sendiri, nanti nabrak sana, nabrak sini. Nah, itu juga tidak benar. Lalu apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, silakan periksa sendiri. Bapak Ibu mempraktekkan kebijaksanaan itu. Ilmu tentang kehidupan. Belajarnya dari mana? Ya, dari kehidupan, terutama yang Bapak Ibu jalani dulu bersama dengan orang tua, lalu mengamati proses kehidupan yang ada di dalam masyarakat, ya, kemudian pengetahuan itu diserap, dipahami, lalu dipraktekkan. Salomo disebut sebagai orang yang bijaksana, ya. Dan kemudian dari kebijaksanaan itu tampak begini, silahkan ke bab 4 Bapak Ibu. Bab 4 ke ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ayat 32. Ia menggubah 3.000 amsal. Dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang mendengar tentang hikmatnya itu. Ini gambaran tentang hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Sekali lagi, hikmat itu adalah ilmu, tapi sekaligus juga seni dalam menjalani kehidupan. Di dalamnya ada unsur pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan.
Bapak Ibu kalau mau belajar hikmat yang diwariskan oleh leluhur kepada kita, silakan Bapak Ibu melihat peribahasa itu. Rajin, pangkal, pandai. Itu kan kehidupan menunjukkan orang yang malas nggak akan bisa pandai. Untuk orang menjadi pandai perlu ketekunan di dalam belajar. Itu kan begitu. Lalu itu dirumuskan dalam sebuah kalimat yang gampang diingat. Rajin, pangkal, pandai. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan, yang ini hikmat Bapak Ibu sendiri yang ini. Bapak Ibu pernah nggak melihat ada teman-teman Bapak Ibu yang waktu di sekolah itu pinter, juara. Ya, tetapi dalam praktek, dalam kehidupan dia gagal. Pinter di sekolah, tapi tidak pinter di dalam kehidupan. Bisa begitu? Bisa. Bisa dan banyak. Nah, kemudian berikutnya lagi. Ada anak-anak yang di sekolah itu pintar. Tetapi ada yang kemampuan intelektualnya ya tidak cemerlang, tapi biasa saja. Tapi dalam kehidupan dia pandai. Pandainya seperti apa? Kalau dia datang, pasti situasi jadi meriah. Karena anak ini bisa membangun suasana dalam kelompok. Kalau soal nilai, dia kurang. Tapi kalau urusan membantu teman, dia paling duluan. Nah, itu ilmu di sekolah dengan ilmu kehidupan kan berbeda. Dan Bapak Ibu sudah mempelajari dua-duanya kan? Yang menjadi, setelah memang menjalani kehidupan yang sesungguhnya Bapak Ibu ini saya bukan meremehkan soal pendidikan, bukan itu urusannya. Yang ternyata menjadi sangat penting itu ilmu pelajaran di sekolah atau ilmu tentang kehidupan. Ketika ternyata ilmu tentang kehidupan itu yang penting, kemandirian, keramahan, kerja keras, ya, kemudian keberanian untuk menanggung resiko, ketika itu dipandang sebagai sesuatu yang penting, apa yang kemudian Bapak Ibu lakukan? Kan mengajari, melatih anak-anak supaya bisa melakukan itu. Tidak cukup hanya yang penting anakku nilainya bagus di sekolah. Ini kan banyak orang tua sibuk bulan-bulan ini kan. Anaknya yang dapat PR, ibunya yang pusing. Anaknya sih nyantai aja, nggak ngerjain PR juga nggak apa-apa, tapi ibunya dahsyat. Banyak yang mengalami begitu kan. Saya sekali lagi saya tidak meremehkan pendidikan di sekolah, saya juga sekolah, tetapi tidak bisa orang hanya sekolah saja kan, tapi juga harus menjalani pendidikan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, hikmat yang dipelajari di Perjanjian Lama itu lebih menyangkut soal ilmu mengenai kehidupan tadi. Nah, Salomo dikatakan menggubah 3.000 Amsal. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Amsal, memang dikatakan Amsal itu ditulis oleh Salomo, tapi masih ada diskusi panjang lebar ya. Kalau membaca bab 10 sampai dengan bab 31, silakan baca nanti. Dan Bapak-Ibu akan menemukan bagaimana nasihat-nasihat untuk mendidik anak itu disampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Orang malas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Maksudnya apa Amsal itu? Orang malas itu paling pandai bikin alasan. Dan tidak malu untuk mengatakan alasan yang tidak masuk akal sekalipun.
Itu kebiasaan orang malas. Kalau nggak percaya, ingat saja ketika malas. Pasti akan ketemu alasan. Jadi di zaman dulu kan belum ada sekolah online ya. Belum juga kerja dari rumah, nggak ada. Di zaman dulu, orang bekerja berarti harus keluar rumah, ke ladang, menggembalakan kambing domba ke padang penggembala. Orang malas bilang, kalau aku keluar, nanti aku ketemu singa, aku akan dimakan singa. Jadi, ya udah aku di dalam rumah saja. Memangnya singa cuma naksir sama dia. Yang kerja di luar kan banyak. Nah, orang malas suka nyari alasan dan tidak malu untuk mengucapkan alasan yang tidak masuk akal sekalipun. Dari mana itu didapatkan? Ilmu yang seperti itu. Dari mengamati orang malas, termasuk mengamati dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu ini Amsal, jadi yang dilihat adalah kalimat-kalimat yang singkat yang menggambarkan, menyampaikan nilai yang penting untuk kehidupan. Nah, kemudian dia juga dikatakan bikin lagu banyak itu, 1005. Ini baru kira-kira dia ingat nggak lagunya, ada lagu yang mana saja gitu ya. Bapak Ibu silahkan mengingat dari lagu yang pertama kali Bapak Ibu dengar, Twinkle Twinkle Little Star atau Bintang Kecil, atau Nina Bobo, atau Satu-Satu, sampai sekarang lagunya, lagu Blackpink. Lain lagi urus. Silahkan mengingat, Bapak Ibu bisa nyanyi berapa lagu. Kemampuan Salomo untuk membuat lagu berarti menunjukkan kemampuannya untuk mencipta, mengamati, merumuskan dalam kata, kemudian mengingat juga. Ini hanya untuk menunjukkan Salomo itu cerdas, pandai, dan dengan kepandaiannya dia mengetahui banyak hal dan bisa menyampaikan kepandaiannya itu kepada orang lain, gitu ya. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Baik, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Sejauh ini di chat belum ada pertanyaan, jadi bagi yang ingin bertanya langsung silakan. Ya, memang ini bukan pelajaran yang berat, yang sulit, ini cuma cerita kok. Kalau memang tidak ada yang bertanya, ya Bapak Ibu, saya ingin sampaikan yang berkaitan dengan pemilihan Allah, karya Allah, tetapi dalam kasus-kasus yang tampak berat sulit ini. Bapak Ibu akan mengatakan, atau kita akan mengatakan, ternyata ketika Salomo diangkat menjadi raja itu caranya begitu. Kok bisa orang kayak gini dikatakan dia dipilih oleh Allah? Itu pertanyaan yang sulit sebenarnya. Kemudian kalau pertanyaannya dibalik, terus harusnya proses pemilihan yang dilakukan oleh Allah itu bagaimana? Ya kayak Saul, kayak Daud. Tentang Daud, tentang Saul, Bapak Ibu, kita juga tidak tahu latar belakang Saul dan Daud seperti apa. Bahkan kemudian Bapak Ibu, kita juga sudah melihat Tuhan yang sedih, Samuel yang sedih, karena Saul yang dipilihnya itu melakukan kesalahan. Daud yang dipilih disertai oleh Tuhan terus jatuh juga kepada dosa. Yang sekarang kita lihat Tuhan kok memilih orang dengan cara begini. Bapak Ibu, yang kita perlu perhatikan adalah mengalami Tuhan di dalam
peristiwa, situasi yang berbeda. Jadi ketika Tuhan dialami dalam damai, dan ketika Tuhan dialami dalam situasi pertempuran misalnya, kita akan menemukan pemahaman tentang Allah yang berbeda. Kalau Bapak Ibu menyanyikan lagu Tuhan Bentengku, biarpun Bapak Ibu diajari dengan tekniknya, bernyanyi, modelnya, cara menyanyikannya seperti apa. Tapi tunggu dulu. Kita selama hidup nggak pernah ketemu perang, nggak pernah ketemu ancaman senjata dari orang lain. Terus nyanyi Tuhan Bentengku. Nyanyi sekencang apapun. Kita nggak merasakan bagaimana Tuhan itu menjadi benteng, menjadi gunung batu. Nah, kemudian kita mengalami Tuhan sebagai apa? Ketika dulu masih SD, saya belajar, kemudian mau ujian, mau THB dulu ya. Pokok kalau THB, ya saya kan pagi-pagi saya udah pergi ke gereja. Misa. Setelah misa pulang, sarapan, berangkat ke sekolah. Tujuannya apa? Ya supaya Tuhan menemani saya, membantu saya ketika mengerjakan ujian nanti. Jadi saya mengalami Tuhan sebagai apa? Ya Tuhan itu guruku sekaligus orang pandai yang mengingatkan aku akan apa yang pernah aku pelajari. Itu waktu saya sekolah. Ketika saya nyari kerja, berdoa juga kan. Lalu Tuhan memberikan pekerjaan. Jadi Tuhan digambarkan seperti apa? Nah, berikutnya lagi, kalau Bapak Ibu jualan, berdoa atau enggak kalau mau jualan? Berdoa, doanya apa? Terserah Tuhan, laku ya syukur, enggak ya sudah gitu. Enggak mungkin. Bapak Ibu buka toko, lalu jagain toko, doanya apa? Laris manis. Kalau laris itu gimana? Banyak yang datang beli. Banyak yang datang beli pada enggak nawar, gitu kan yang dipingin ya. Atau kalau nawar ya nawar, tapi ya jangan yang rewel-rewel gitu. Jadi yang kemudian dilakukan oleh Tuhan apa? Tuhanlah marketingku. Dia yang mempromosikan daganganku, dia yang menarik orang untuk datang ke tokoku, begitu kan? Nah, kita mengalami Tuhan dalam situasi yang seperti itu, aman, baik-baik, enggak ada ancaman. Tapi ketika Bapak Ibu mengalami Tuhan dalam situasi yang berat, sulit, situasinya akan lain. Sekarang silahkan membayangkan Bapak Ibu. Keluarga Daud dalam situasi zaman kuno ketika antar saudara terjadi perebutan kekuasaan. Musuh orang adalah saudara sendiri. Apalagi kalau memperhatikan raja istrinya banyak. Nah, kalau kita melihat situasi seperti itu, Salomo nyatanya dia yang menjadi raja. Dengan cara yang kita lihat tadi, saudaranya tersingkir, dan dia menjadi raja. Dan ini diyakini, dipandang sebagai ya Tuhan yang memilih dia menjadi raja. Sekali lagi, seorang seperti Salomo ini mengalami Tuhan dalam situasi perebutan kekuasaan, dalam sistem kerajaan, di mana saudara bisa menjadi musuh. Ya. Kalau dia diam saja, nggak ngapa-ngapain, dia yang mati. Ingat kata-kata Nathan tadi. Ada yang berbeda, ada yang aneh Bapak Ibu. Iya, karena apa? Kita mengalami Tuhan dalam situasi yang berbeda dengan yang dialami oleh
Salomo yang dialami oleh orang Israel di zaman dulu. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu silahkan mengamati sendiri ya. Mengamati apa? Bagaimana Bapak Ibu selama ini mengalami Tuhan? Kalau mau mengatakan jujur, biarpun saya belum pernah ngobrol dengan Bapak Ibu, malah masing-masing apalagi ya, Bapak Ibu mengalami Tuhan. Lebih banyak di mana? Di gereja apa dalam hidup? Kalau mau lebih konkret lagi, di gereja atau di rumah? Di gereja apa di luar gereja? Entah di tempat usaha, tempat bergaul. Itu kan tempat kita mengalami Tuhan. Bagaimana Tuhan mendidik saya untuk bisa tersenyum, untuk bisa nyapa orang, untuk bisa teguh berdiri walaupun menghadapi banyak kesulitan. Itu kan kita semua mengalaminya di dalam kehidupan. Perkara di gereja saya berbicara dengan Tuhan, itu bukan masalah ya. Tapi mengalami Tuhan, itu akan lebih banyak dialami di dalam kehidupan. Di rumah, tempat bergaul, tempat bekerja atau tempat berusaha. Bahkan di dalam atau di tempat-tempat di mana kita tidak pernah menduga sebelumnya akan ketemu Tuhan. Silahkan Bapak Ibu nanti memeriksa diri sendiri ya. Tengok lagi ke masa lalu di mana saja saya mengalami Tuhan, saya ketemu dengan Tuhan. Dari kecil Tuhan jadi guruku, waktu aku bekerja berusaha, Tuhan jadi orang yang menolong aku, membuat usahaku, pekerjaanku lancar. Terus ketika cari lagi, ingat lagi ketika kita berhadapan dengan situasi berat, situasi sulit. Dan Bapak Ibu silahkan amati. Bagaimana Tuhan mendidik kita dan menjadikan kita orang yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Nah, kita lanjut ya. Di bab 5, 6, 7, 8 yang kita lihat itu adalah Salomo yang membangun bait Allah. Itu kita lewati. Sekarang silahkan ke bab 9 Bapak Ibu. Bab 9 silahkan ke ayat 1. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan dirinya di Gibeon. Ingat yang Tuhan menjumpai Salomo dalam mimpi tadi, di bab 3. Firman Tuhan kepadanya, telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi, jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak memegang segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku ini akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan
Sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun dan bersui dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Panjang sekali perkataannya, tapi ringkasannya, kalau Salomo dan anak-anaknya setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi janji yang pernah diucapkannya kepada Daud. Tahta kerajaan akan kokoh selamanya. Tetapi kalau sampai Salomo atau anak-anaknya berlaku tidak taat kepada Tuhan, maka ada konsekuensinya. Israel akan hancur, habis, dan bait Allah yang baru saja didirikan oleh Salomo akan jadi reruntuhan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan ketika menampakkan diri kepadanya untuk kedua kalinya. Ya. Dan sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 11. Ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun yang disebut di bab 3 tadi, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Peringatannya jelas ya. Tapi kemudian yang kita lihat ini Salomo mencintai kok mencintai banyak. Banyaknya seberapa? Lihat ke ayat 3. 700 plus 300. Bapak Ibu ini kalau mereka ini semua ngumpul arisan tiap hari, itu dapatnya itu setelah 1000 hari. Itu kalau tiap hari ngumpul arisan loh ya. Sehari dapat 3, sehari yang dapat 3, setahun baru selesai arisan. Nah, jangan konsentrasi di jumlah, ini urusannya bukan dengan jumlah. Tapi urusannya ini ayat 3, ayat 4. Oh, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, itu kalimat penting di ayat 3. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah ayat 5, Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Belum selesai ya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban hukuman dan korban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Nah, yang menjadi penting untuk diperhatikan, dulu ya, setiap bangsa punya dewa, punya sembahan sendiri-sendiri. Perhatikan untuk contoh ya. Ayat 5. Orang Sidon, orang Tirus itu menyembah Dewi Astoret.
Itu dewi mereka. Ketika putri raja, ya, putri Sidon, itu menjadi istri Salomo, maka dia membawa Dewi Astoret ke Yerusalem, bawa patungnya ke situ, lalu dibuatkan oleh Salomo tempat untuk menyembah Dewi itu. Nah, kalau ada 700 istri, berarti di Yerusalem dan sekitarnya ada 700 tempat menyembah dewa-dewi asing. Waktu Salomo masih muda, rupanya dia bisa menguasai, mengendalikan istri-istrinya. Tapi setelah Salomo tua, lihat apa yang terjadi. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Istri mana yang dikasihi, mau menyembah dewi atau dewanya, minta ditemani oleh Salomo. Maka putri yang ini, istri yang ini mengajak Salomo untuk mempersembahkan korban kepada dewa atau dewinya. Tiap hari, tiap waktu, Salomo menyembah dewa dewi istrinya. Dan ini menyakitkan untuk Tuhan. Baik Yerusalem dan sekitarnya dipenuhi tempat penyembahan berhala. Salomo, ya, raja yang sudah dipilih oleh Allah itu, yang bijaksana seperti itu, yang sudah 2 kali ketemu dengan Tuhan, jatuh dalam penyembahan berhala. Lihat ke ayat 9. Sebab itu, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam segala hal ini, supaya jangan mengikuti ilah-ilah lain, akan tetapi ia tidak berpegang kepada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Jadi lihat, Tuhan menunjukkan kemurkaannya. Tindakan Salomo yang seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kemudian pertanyaannya, ini istri banyak membawa Salomo kepada penyembahan berhala. Ini apa Salomo nggak mikir sampai kayak gitu ya? Padahal harusnya makin tua makin bijaksana atau makin kacau? Harusnya usia bertambah, pengetahuan tentang hidup juga bertambah, ya, kebijaksanaan meningkat. Ini Salomo keterlaluan. Umur bertambah, kok malah bisa sampai jatuh ke dalam penyembahan berhala? Gara-gara apa? Istri itu. Nah sekarang begini Bapak Ibu, silahkan mengingat kalau punya pengalaman ya. Bapak Ibu konsentrasi kepada satu hal, mengutamakan satu hal, lalu konsekuensinya mengabaikan soal-soal yang lain. Misalnya begini, kalau orang itu konsentrasinya di soal belajar, itu meja bisa nggak rapi, berantakan mejanya. Nah itu kayak saya kalau itu.
Kalau udah ini kalau kamera saya geser, nanti Bapak Ibu tertawa semua. Kamera saya putar begitu, Bapak Ibu akan mentertawakan saya. Kenapa? Kalau sudah di meja, sudah pegang buku, ya konsentrasinya cuma belajar itu. Ini kertas ada di sana, kertas ada di sini, buku masih ada di sana, sini. Kan begitu kan konsentrasinya. Atau Bapak, Ibu kalau di rumah konsentrasinya di mana, yang mendapat perhatian Bapak Ibu yang utama di mana, yang kemudian terabaikan yang mana. Ada atau enggak? Atau Bapak Ibu di rumah itu sempurna untuk semuanya. Ada yang konsentrasinya di soal kebersihan gitu kan. Yang bersih semuanya. Gitu. Sampai anaknya mau makan masakan mamanya aja nggak boleh. Nanti kotor, udah nggak usah makan gitu ya. Nah itu enggak ada kalau itu. Konsentrasi di soal kebersihan, yang lain bisa terabaikan? Bisa. Silahkan Bapak Ibu mengamati sendiri. Jangan-jangan Bapak Ibu punya juga yang seperti itu. Mengutamakan yang satu, tapi karena tidak sanggup untuk memperhatikan segala sesuatu, ada bagian-bagian yang terabaikan. Menganggap yang satu lebih penting dari segala yang lain. Untuk Salomo, Bapak Ibu, raja, keamanan negeri itu menjadi yang utama. Lalu dia tidak pandai berperang, dia nggak kayak bapaknya, nggak pinter perang. Lalu apa yang dia lakukan? Melakukan perkawinan politis, memperistri putri-putri raja di sekitar untuk melakukan perdamaian. Kemudian ketika suasananya sudah damai, lalu yang kemudian terjadi ya Salomo bisa melakukan banyak dan menikmati ya kejayaannya itu. Ada yang terabaikan? Iya, ada yang terabaikan. Di samping ada soal yang terabaikan, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu memperhatikan kalau Bapak Ibu ketemu orang yang pandai, itu sekaligus ketemu dengan orang yang pintar rasionalisasi atau enggak? Enggak apa-apa melakukan perkawinan dengan raja sekitar. Ya, karena apa? Itu menjamin keamanan negeriku. Padahal ada yang diabaikan, apa? Resiko. Dan kemudian bukan hanya risiko, putri-putri raja negeri lain itu datang ke Yerusalem dengan membawa berhala masing-masing. Yang itu tidak terlalu diperhatikan oleh Salomo. Yang menjadi perhatian adalah yang penting negeriku aman, tentram, lalu secara ekonomi meningkat. Ada juga yang terabaikan ternyata. Orang-orang dari utara itu dianaktirikan. Orang-orang di Yehuda di selatan dianak emaskan. Jadi walaupun Salomo dipuji dengan kebijaksanaannya, tapi lihat dulu, ada hal yang lain. Kadang-kadang kalau kita tidak mengamati, tidak memperhatikan baik-baik, lalu kebijaksanaan itu bisa membuat orang, kalau tidak diperhatikan ya, bisa membuat orang menjadi terlalu permisif, terhadap banyak hal. Enggak apa-apa melakukan kesalahan, yang penting kamu belajar hikmahnya. Pernah ngomong gitu atau enggak? Jangan ngomong kayak gitu. Kalau Bapak Ibu ngomong kayak gitu berarti melakukan seperti yang saya lakukan ketika saya masih SMA dulu. Masih SMA, waktu masih kuliah, itu pegang prinsip kayak gitu beneran. Mau melakukan kesalahan, enggak apa-apa melakukan kesalahan. Saya belajar kok dari kesalahan itu. Konsekuensinya apa? Saya enggak nyesel. Enggak menyesal ketika sudah melakukan kesalahan. Yang penting kan saya sudah belajar hikmah. Kalau ditanya itu ilmu dari mana, saya sulit itu. Itu saya pelajaran saya ambil dari mana, saya enggak ngerti. Tapi kalimat itu pernah mempengaruhi saya. Jadi melakukan kesalahan, enggak apa-apa, salah. Biasa aja, yang lain juga salah.
Keistimewaanmu adalah kamu bisa belajar dari kesalahan itu. Waktu diomongkan kayak orang ngotot, kayak orang paling benar, tapi padahal itu paling salah. Bapak Ibu paling jengkel ketemu anak kayak gitu. Dikasih tahu nggak akan bingung dikasih tahu, ditegur ketika salah nggak bingung ditegur. Apalagi kalau orang kayak gitu itu kemampuan intelektualnya tinggi, Bapak Ibu lebih malas lagi ketemunya. Karena apa? Nah, dinasehati malah nggak mendengarkan, merasa lebih tahu. Kan begitu. Sekali lagi, ya itu kayak saya dulu. Salomo ada dalam situasi yang seperti itu, menjadi permisif. Enggak apa-apa melakukan ini, yang penting negeriku aman. Tapi ada sesuatu yang sangat serius yang diabaikan oleh Salomo. Apa itu? Mengabaikan Tuhan. 2 kali Tuhan sudah menjumpai Salomo, mengingatkan Salomo. Kalau kita mendengar, 2 kali loh Tuhan mengingatkan, 2 kali loh Tuhan menjumpai Salomo. Kita bisa iri kan? Dari dulu pengen dapat penampakan Bunda Maria aja enggak dapat. Ini Salomo 2 kali loh diingatkan Tuhan. Kalau saya, seandainya Bunda Maria aja saya sudah bisa ngelihat, lalu bisa berbicara dengan Bunda Maria, saya pasti akan lebih baik. Kalau pas ngomong ya begitu. Pikiran ketemu Bunda Maria sungguhan, habis itu ya bisa jadi menjadi sangat baik, bisa. Karena terus mengingat, terus mengalami bersama dengan Bunda Maria. Tapi ketika soalnya menjadi seperti Salomo, mengabaikan perjumpaan dengan Tuhan dan mengutamakan keamanan negeri yang menurut dia yang paling penting, maka pengalaman seperti itu jadi tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu, ini persoalan yang dihadapi oleh Salomo. Tunggu dulu, Daud dulu juga salah. Kok Tuhan murkanya nggak gini-gini amat? Yang kita hadapi Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Daud mengambil istri Uria, itu salah di hadapan Tuhan, jelas itu salah. Daud dihukum? Iya. Dan Tuhan menunjukkan sikapnya dengan menjatuhkan hukuman itu. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah melihat itu kan. Kemudian, kalau dibandingkan dengan kesalahan Daud, kesalahan Salomo jelas jauh lebih fatal. Karena apa? Meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewi Kanaan. Itu kesalahan yang sangat serius. Mengambil istri orang setelah membunuh suaminya, itu jahat. Yang dilakukan Salomo jauh lebih jahat daripada itu. Kejahatan Daud kepada Uria. Kejahatan Salomo kepada Tuhan. Karena itu konsekuensinya menjadi sangat serius. Kerajaan Salomo akan pecah. Nah, kemudian sekarang silahkan ke bab 11 ayat 26. Tolong Bapak Ibu kenalan sama orang ini. Ada seorang yang bernama Yerobeam bin Nebat, seorang dari suku Efraim, ya, memberontak terhadap raja. Orang ini akan berontak kepada Salomo. Sekarang tolong melihat dulu ayat 29. Tunggu dulu, ayat 28 dulu ya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu, seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Jadi ini Yerobeam ini menjadi kepala Rodi. Gitu ya.
yang mengawasi orang-orang yang bekerja untuk Salomo. Nah, sekarang ayat 29. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya. Lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Perhatikan keanehan ini Bapak Ibu. Nabi ini membawa kain baru. Tetapi kain baru ini dikoyak menjadi 12. Aneh kan? Kalau kain lama dikoyak. Nah ini biasa. Ini kain baru. Kalau nggak percaya Bapak Ibu coba aja ke yang jual kain itu di mana? Di Mangga 2 atau Tanah Abang? Tanah Abang. Ya, di Tanah Abang Bapak Ibu beli kain yang bagus. Bayar, selesai. Begitu udah dibayar, tolong digunting jadi 12. Di depan yang jual. Pasti akan dikira ini Bapak Ibu orang aneh. Kalau nggak percaya coba aja. Nabi Ahia melakukan hal seperti itu. Membawa kain baru, mengoyakkannya menjadi 12. Nah, kemudian ayat 31. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Yerobeam, ambil 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Astoret dari orang Sidon, Kamos ilah orang Moab, Milkom ilah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Seperti Daud ayahnya. Nah, kemudian lihat orang ini ya. Yerobeam mendapatkan apa menyebutnya ya, perjumpaan dengan Nabi, lalu Nabi itu kan mengatakan 10 suku dari 12 suku akan mengikuti kamu. Israel terdiri dari 12 suku, ya, 12 koyakan. 10 suku akan mengikuti Yerobeam. 10 koyakan diambil Yerobeam. Nah kemudian lihat ke ayat 40. Ya, rupanya Yerobeam melakukan gerakan ini ya. Sehingga berita tentang pemberontakan, niatnya untuk berontak terhadap Salomo sampai kepadanya. Ayat 40. Lalu Salomo berikhtiar untuk membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir. Dan Yerobeam tinggal di Mesir sampai Salomo meninggal. Nah, lihat sekarang Salomo meninggal beneran, ayat 42. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian kalimat terakhir di ayat 23, Rehabeam, anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu, hati-hati, ada Yerobeam dan ada Rehabeam. Sama-sama ada beamnya. Kalau Yerobeam itu pegawai Salomo. Kalau Rehabeam itu anak Salomo. Lanjut dulu. Sekarang Rehabeam yang jadi raja ya, bab 12 sekarang. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem. Sebab seluruh Israel
telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu ia masih ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Orang Israel, orang dari utara, di bawah pimpinan Yerobeam mendatangi Rehabeam, raja. Bilang apa? Lihat ke ayat 4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar, yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Jadi orang-orang dari utara, ya, itu minta supaya Rehabeam meringankan beban mereka. Pekerjaan mereka dikurangi, tanggung jawabnya dikurangi. Ini yang saya sebut tadi Bapak Ibu, dalam hal ini Salomo rupanya tidak menaruh perhatian kepada ketimpangan menganak emaskan Yehuda, menganaktirikan suku-suku di utara. Jadi kalau Rehabeam meringankan beban mereka, orang-orang dari utara, orang-orang wilayah utara itu namanya Israel ya, berjanji kami akan setia kepada. Kemudian ayat 5. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Nah, lusa kamu datang ke sini dan aku akan menjawab kamu. Sesudah mereka pergi, Rehabeam menjumpai dua kelompok penasehat. Kelompok pertama yang dijumpai itu adalah penasihat-penasihat senior yang pernah mendampingi ayahnya, ayat 6. Mereka menyampaikan nasihat bagaimana, lihat ke ayat 7. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat dan mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Kalau kamu menuruti keinginan mereka dan menyampaikannya baik-baik gitu ya, maka ingat saja, mereka akan tetap setia kepada. Tetapi rupanya Rehabeam mengabaikan nasihat seperti itu, dia lebih memperhatikan nasihat orang-orang yang sebaya dengan dia. Kalau ngomongin kehidupan, ya, ilmunya penasihat-penasihat muda ini kalah jauh. Mereka bilang apa? Ayat 10. Orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu. Terus ngomong apa kepada mereka? Akhir ayat 10 ya. Kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku. Kelingking, mana cari kelingking? Nah, pinggang, enggak usah ditunjuk pinggangnya, udah enggak usah. Kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku. Terus, maka sekarang ayahku telah membebankan kepadamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ini nasihat teman-teman sebayanya. Menasihatkan supaya Rehabeam tidak meringankan beban mereka. Sebaliknya, memperberat beban mereka. Lihat ke ayat 14. Ia mengatakan kepada mereka, orang-orang Israel, orang-orang utara yang datang kepadanya, menurut nasihat orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggunganmu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu.
Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Orang-orang muda, penasihat muda-muda ini, ya, rupanya mendorong Rehabeam untuk berlaku keras, menekan mereka, untuk menampakkan kalau dia adalah raja yang besar, berkuasa, begitu ya. Tetapi lihat konsekuensinya. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Shilo, kepada Rehabeam. Nah, sekarang kita lihat situasi atau akibat dari keputusan Rehabeam ini. Setelah seluruh rakyat, seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Bapak Ibu, istilah Israel itu digunakan untuk menyebut wilayah utara. Masih bisa mengingat petanya? Dari Dan sampai ke Betel, itu Israel. Sebelah selatan Betel sampai Berseba, itu Yehuda. Nah, kalau disebut, ini ayat 16, setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, ini orang-orang dari utara yang terdiri dari 10 suku, itu merasa diabaikan oleh Rehabeam. Percuma kita mengikuti Rehabeam, kita tidak mendapat bagian apa-apa. Udah, kita pulang, kita urus diri sendiri. Lanjut ya. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Ini terjadi kerusuhan besar ini. Raja, ya sudah pasti kalau raja kan dikawal ya. Ini aja mengalami kesulitan ketika menghadapi kerusuhan, kekacauan ini. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda. Tapi ayat 21. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin. Jadi sebenarnya yang tertinggal di wilayah selatan, Bapak Ibu, yang mengikuti keluarga Daud, yang mengikuti Rehabeam, itu hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, orang-orang dari utara, suku-suku yang membentuk kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam ini, pada akhirnya dikuasai oleh Asyur, dibuang ke Asyur, dan tidak pernah pulang lagi. Yang tertinggal cuma Yehuda, yang terdiri dari 2 suku. Sampai di perjanjian baru, Bapak Ibu, hanya 2 suku. Bapak Ibu tahu kan, Tuhan Yesus itu dari suku apa? Yesus keturunan Daud. Sudah pasti dari suku Yehuda. Paulus. Lihat Filipi bab 3, Bapak-Ibu akan ketemu. Paulus itu dari suku
Benyamin. Jadi tinggal 2 suku itu yang tertinggal. Nggak usah ngomongin sekarang ya, kalau ditanya orang Israel sekarang, orang Yahudi sekarang itu suku apa saja, nah kita nggak ngomongin itu. Jadi yang tertinggal sebagai pewaris penerus keluarga Daud, kerajaan Daud hanya 2 suku ini. Nah kemudian, sekarang jadi ada 2 kerajaan. Keturunan Daud, Rehabeam, itu hanya memerintah di Yehuda. Yerobeam memerintah di utara atau Israel. Ada 2 kerajaan. Tapi biarpun secara politis terpisah, mereka ini kan satu bangsa yang menyembah mengabdi kepada Allah yang sama. Ya kan? Dan bait Allah sudah ada. Sudah menjadi kebiasaan orang, ini setelah bait Allah berdiri, sudah menjadi kebiasaan orang-orang Israel, suku-suku Israel, untuk beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Sekarang secara politis mereka sudah berpisah. Tapi secara agama belum. Maka Yerobeam mengambil langkah politis yang mengakibatkan persoalan dalam bidang keagamaan. Lihat ke bab 12 ayat 25. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel atau Peniel, tempat Yakub bergumul dengan Allah itu. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Yerobeam khawatir. Kalau dibiarkan, orang-orang dari utara, rakyatnya yang baru saja memisahkan diri dari Yehuda tadi, akan terus pergi beribadah ke Yerusalem. Kalau terus beribadah ke Yerusalem, Yerobeam khawatir mereka juga akan kembali kepada keluarga Daud. Kalau sampai suku-suku utara itu kembali takluk, tunduk menjadi rakyat Rehabeam, Yerobeam yang akan menanggung konsekuensi. Dia bisa jadi tidak cuma ditinggalkan, tapi bisa jadi akan dibunuh. Karena itu dia mengambil langkah yang penting. Langkahnya apa? Silakan ke ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang ilah-ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Nah, Bapak Ibu, wilayah Israel yang utara itu terbentang dari Dan di utara dan Betel di selatan. Dan Betel itu kota perbatasan. Kalau orang utara mau pergi ke Yerusalem, ya lewat Betel. Paling enggak melewati dekat Betel. Nah kemudian di Betel dan di Dan dipasang patung anak lembu emas. Dan perhatikan tentang patung itu, apa yang dikatakan? Ini patung anak lembu emas, ini adalah ilah
yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tolong beri tanda dulu Bapak Ibu bagian ini. Silakan Bapak Ibu ke Keluaran bab 32. Keluaran 32. Ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan untuk turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata, mari, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, habis itu Harun membuat ilah dari emas. Bentuknya apa? Lihat ke ayat 4. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya lah dengan pahat, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan, patung anak lembu. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Allah yang menuntun Israel dari Mesir diwujudkan dalam bentuk patung. Patungnya adalah anak sapi. Ini penyembahan berhala, ini kesalahan serius. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu lihat dilakukan oleh Yerobeam itu pernah dilakukan oleh orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ya. Balik ke 1 Raja-Raja bab 12. Ke ayat 30 sekarang. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Jadi ngangkat imamnya sembarangan saja. Jadi yang berhak menjadi imam itu kan dari keturunan Lewi. Nah, ini bukan keturunan Lewi, orang biasa diangkat jadi imam. Belum selesai, ayat 32. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8 sama seperti hari raya yang di Yehuda. Tujuannya apa? Tinggal 15 bulan 8, ini kalender Yahudi loh ya, bukan 15 Agustus, urusannya lain lagi. Jadi ketika ada hari raya di tanggal 15 bulan 8 di Yerusalem, nah Yerobeam membuat hari raya yang sama pada hari yang sama. Ketika orang mau pergi ke Bait Allah di Yerusalem, ya disuruh belok untuk merayakan ibadah di Betel. Tujuannya apa? Jangan sampai orang-orang ini pergi ke Yerusalem. Memang bangunan ini, tempat suci ini, memang dibangun untuk mencegah supaya orang tidak pergi ke Yerusalem. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu, begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Nah, Bapak Ibu, silakan mengamati urusan politik. Takut kalau rakyat akan memberontak, dijawab dengan menggunakan politik agama. Mempolitisir kepercayaan. Mempolitisir kehidupan keagamaan orang Israel.
buatkan hari raya sendiri, buatkan tempat suci sendiri. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka tetap setia kepada Yerobeam. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam perjalanan selanjutnya, tindakan Yerobeam itu disebut sebagai sumber penyembahan berhala yang terjadi di wilayah utara. Dia yang memulai penyembahan berhala itu. Dan penyembahan berhala itu terus dilakukan di wilayah utara sampai kerajaan ini hancur. Nah, Bapak Ibu, ini ya sekilas kita belajar tentang Raja Salomo dan perpecahan yang terjadi. Ini bisa Bapak Ibu atau dengan pengetahuan, dengan belajar begini, Bapak Ibu setelah ini silahkan menikmati, membaca sendiri cerita tentang Salomo ini. Sudah mulai sibuk atau masih tetap banyak waktu untuk di rumah? Yang masih banyak waktu di rumah, kemudian silahkan menggunakan waktu untuk mempelajari, menikmati ini. Yang sudah mulai sibuk, silahkan mencari waktu di tengah kesibukan untuk tetap bisa belajar, gitu ya. Lalu bisa jadi Bapak Ibu akan menemukan lebih banyak daripada yang Bapak Ibu baca dan dengar sekarang. Jadi ketika Bapak Ibu membaca sendiri, menikmatinya sendiri, jangan-jangan, atau malah bukan jangan-jangan, saya yakin Bapak Ibu akan menemukan jauh lebih banyak daripada yang saya bisa omongkan. Saya cuma ngomong 2 jam, lah kalau Bapak Ibu belajar sendiri, berapa jam? Malah dijawab setengah jam. Enggak lah. Bisa berjam-jam, bisa lebih lama. Ya. Peringatannya, gangguan yang kita hadapi, itu adalah sekarang ini ya, soal media yang ada di tangan kita. Sehingga kalau nggak hati-hati, ini baca Alkitab sebentar, udah bingung update status. Udah bingung ngamati status orang lain. Udah bingung ini ada berita apa. Lalu kan resikonya apa? Nggak punya banyak waktu untuk menikmati, untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu saya sendiri mengalami situasi yang seperti itu. Jadi saya sampaikan bukan karena saya sudah bisa mengatasi, tapi jangan-jangan kita sama-sama menghadapi. Tapi ketika Bapak bisa mengabaikan ya atau mengatasi gangguan itu, Bapak akan mendapatkan jauh lebih banyak. Bukan hanya soal pengetahuan, tetapi lihat lagi perjumpaan dengan Allah yang berulang kali malam ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pertanyaan enggak Pak Eka? Ada Pak, dari chat ini ada 2 pertanyaan. Pertama, pertanyaannya sebagai berikut. Katanya Salomo raja yang bijak, tapi mengapa berbuat tidak bijak dengan memiliki banyak istri dan budik? Ya, sudah saya jawab tadi. Sudah terjawab tadi. Ya. Terus yang kedua, apakah Tuhan zaman sekarang memberi tanda atau berbicara lewat mimpi? Bisa terjadi, tetapi saya sudah sampaikan di awal, saya menghindari pembicaraan tentang mimpi-mimpi yang kita alami. Jadi kalau Bapak Ibu saya minta sharing mimpi lalu dengan tafsirnya, wah ini bisa kacau balau. Bisa terjadi, tapi saya lebih suka mengatakan kalau Bapak Ibu mendapatkan mimpi yang menurut Bapak Ibu punya makna, silahkan pelajari dan perhatikan untuk diri sendiri. Saya tidak berani menyangkal, tidak mungkin Tuhan bicara lewat mimpi, tidak mungkin saya mengatakan itu. Pengalaman kita yang ada di dunia timur ini, kita memiliki banyak pengalaman. Tapi saya tidak berani untuk mengatakan atau berdasarkan pengalaman saya, lalu saya mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari mimpi Bapak Ibu, saya juga tidak berani mengatakan itu. Silahkan mengalami sendiri, kemudian ketika memang melihat ada makna di dalam mimpi, silahkan perhatikan itu untuk diri sendiri. Enggak perlu kemudian dijadikan bahan untuk mengajar, atau untuk menyampaikan nubuat ini dan itu.
bukan melarang, tapi Bapak Ibu ya bisa terjadi. Kalau kemudian Tuhan menyampaikan sesuatu melalui mimpi, silahkan itu dipahami dan dikerjakan untuk sendiri. Gitu Pak ya. Baik Pak, ini 2 menit menuju jam 9, apa ada refleksi batin? Ya, sedikit aja ya. Yang kita bisa lihat ini dari pengalaman perpecahan orang Israel, dan kemudian dari yang kita lihat dari pribadi Yerobeam. Ini Bapak Ibu, kalau kita mengamati situasi ini, Tuhan dialami seolah-olah dalam situasi yang penuh dengan kemelut, sehingga orang bahkan sulit membedakan ini Tuhan atau bukan. Orang yang dijumpai Nabi dan dipercaya oleh Tuhan, kenapa jatuh ke dalam penyembahan berhala? Kemudian kenapa orang yang melanjutkan dinasti Daud, berarti anggota dari keluarga yang dipilih oleh Tuhan, kenapa kok perilakunya seperti ini? Kita kalau pakai bahasa kasar itu, orang-orang kok nggak bisa dipercaya gitu. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan kita juga sedang bercermin. Jangan-jangan yang kita lihat dalam diri Yerobeam, Rehabeam, itu seperti yang kita hadapi ketika berhadapan dengan diri sendiri. Sudah jelas mengikuti Yesus. Tiap hari ngomong percaya kepada Yesus. Tapi ketika berhadapan dengan kehidupan yang nyata, seringkali kita tidak berhadapan dengan hitam putihnya dunia. Tapi kita harus menghadapi, melihat Tuhan dalam situasi yang seringkali tidak hitam putih. Nah, belajar dari pengalaman ini Bapak Ibu, memang kita perlu ya melihat sendiri, merenung sendiri, untuk melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan saya. Tidak selalu gampang untuk melihat itu, tetapi memang perlu untuk dilakukan karena memang kita percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, ini cukup untuk malam hari ini. Kita ketemu di pertemuan yang berikut minggu depan. Terima kasih, selamat malam. Kembali ke Pak Eka. Terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajarannya pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, Senin depan kita akan melanjutkan kembali pengajaran ini. Jadi tetap stay tune terus jam 7 malam bersama dengan kami. Dan pada malam hari ini pengajaran sudah selesai, dan sebelum kita tutup pertemuan pada malam hari ini, mari kita berdoa penutup. Silakan Kak Imelda untuk memimpin doa. Mari saudara-saudara sekalian, kita satukan hati, kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bunda Maria tercinta. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama belajar memahami kehendak-Mu dalam pengajaran pada malam hari ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari pada malam hari ini sungguh dapat berguna di dalam kehidupan kami. Berkati juga pengajar kami Kak Seto. Biarlah kiranya Tuhan memberkati karya pelayanan, keluarga, dan juga usahanya. Dan biarlah Kak Seto semakin Engkau pakai sebagai alat-Mu dalam menyampaikan sabda-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, dan biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Terima kasih Pak Seto, Terima kasih banyak, Pak Toto, Pak dan Seto, Pak Mbak Bobo. Ya, Yunus. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. dokter dan semua Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Semuanya. Terima kasih Pak Seto. Ya,